Nasi barokah atau nasi murah Jumat Berkah pertama kali tercetus di cabang Gondrong Kenanga. Kegiatan yang diprakarsai oleh Mubalik Daerah Banten II itu kini telah dilaksanakan pula oleh cabang Serua. Hingga saat ini, cabang yang berlokasi di kota Tangerang Selatan tersebut menjadi cabang yang secara rutin melaksanakan kegiatan nasi murah Jumat Berkah pada setiap minggunya. Tujuan dari mengadakan nasi murah Jumat Berkah ini sebenarnya tujuan utamanya adalah kita bertabligh, tetapi melalui amaliyah nyata. Karena sering saya bertemu dengan orang, apa sih kiprah Ahmadi untuk masyarakat sekitar? Gitu. Itu yang selalu ditanya. Kalian baca Quran bagus, kalian itu sholat luar biasa. Tapi apa hasil dari sholat itu apa? Hasil dari puasa kamu itu apa? Hasil dari baca Quran kamu itu apa? Itu kan kulit aja, dia bilang. Nah, implementasinya tadi, memberikan kenyang kepada orang yang lapar. Kita memberikan kesusahan kepada orang yang sedang membutuhkan. Utamanya apa ya tadi? Kenapa kita cari orang-orang seperti di terminal, di pasar, di kerumunan-kerumunan orang, yang banyak orang di situ, dan ternyata betul-betul sangat membutuhkan. Gitu. Buktinya ketika kita datang, itu langsung diserbu itu. Langsung serut, habis, sudah selesai. Ya, sebelum pandemi melanda, sesuai dengan namanya, nasi murah Jumat Berkah itu dijual dengan harga yang cukup murah, yaitu per kotaknya hanya dihargai sebesar Rp2.000 dari modal atau bahan Rp12.000. Awalnya dijual itu Rp2.000 per bungkus. Padahal porsinya itu sekitar 12 ribuan. Kenapa kita jual tadi? Untuk menjaga marwah orang yang dikasih. Kalau dikasih begitu saja kan merasa asa gimana gitu. Ya kalau membeli kan berbeda walaupun murah gitu. Dan sekarang surat itu yang paling eksis. Bahkan kemarin itu sudah launching yang ke 5.000 bungkus dari semenjak diluncurkan program ini. Dari hari ke hari, penyelenggaraan nasi barokah pun diikuti oleh banyak kalangan, baik lajnah, ansor, ataupun khudam. Oleh karenanya, kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat ini selalu ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Eksistensi nasi barokah sendiri tidak lepas dari peran para anggota Ahmadi Jemaat Serua. Mereka secara sukarela menyumbangkan bahan, dana ataupun tenaga demi keberlangsungan program yang telah bergulir sejak tahun 2018 ini. Program Nasi Berkah pun mulai dikenal secara luas baik oleh kalangan Ahmadi maupun non-Ahmadi. Seperti di hari Jumat itu, tim Nasi Barokah mendapatkan amanat untuk menyembelih seekor kambing sebagai kifarat dari seorang simpatisan. Eh, di samping kita mendapatkan nasi barokah itu dari anggota LI dan anggota jemaat serua lainnya, kita juga terkadang menerima eh, anggota walaupun dan atau non anggota yang ingin berpartisipasi di dalam pelaksanaan ini. Di antaranya pada hari ini kita menerima amanah dari seseorang yang kebetulan keluarganya mendapat musibah kena COVID satu keluarga dan ingin menyumbangkan atau memberikan seekor kambing sebagai kiparat. Nah, itu kami manfaatkan dalam kegiatan ini. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa laksanakan dengan target 100 box. Sebagaimana pada umumnya acara jemaat, segala sesuatunya diawali dengan doa. Pada pagi hari itu pun, kegiatan diawali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Mubalig Maulana Harun Al-Rashid Bokoagau. Selesai berdoa satu persatu rangkaian kegiatan pun mulai dilaksanakan. Kang Arif yang juga seorang khadim serua pun mulai bergegas untuk menyembelih kambing, mengulitinya dan memotong-motong hingga beberapa bagian. Sementara di tempat lain, para lajnah tengah sibuk menyiapkan bumbu masak dan mengolah daging yang sebelumnya telah dipotong-potong.
Dapur menjadi tempat paling ramai dengan segala aktivitasnya. Tidak hanya memasak, dapur pun menjadi tempat untuk menata makanan yang selesai diolah ke dalam kotak nasi yang telah tersusun rapi. Yang 100 box pada hari ini rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat di sekitar lokasi masjid yang lama, ya, masjid Serua yang lama, 40 box, 25 box untuk panti asuhan, kemudian sisanya untuk masyarakat tetangga di sekitar sini dan mungkin masyarakat yang membutuhkan lainnya. Setiap kali saya membagikan nasi barokah ini, saya merasa sangat bahagia melihat senyum-senyum seperti pemulung, tukang sampah, tukang ojek gitu. Mereka terlihat sangat bahagia saat kami memberikan nasi tersebut. Mereka juga sering memberikan kami doa yang baik, semoga kami selalu dilindungi Allah, semoga kalian mendapat berkah. Dan itu menyentuh hati saya untuk terus berkontribusi dalam acara nasi barokah ini. Terima kasih ya untuk kegiatan ini. Kalau diperhitungkan dengan hitung-hitungan duniawi, maka tentu tidak ada, zero sama sekali. Tetapi ini saya lakukan dengan senang hati, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Karena di jemaat ini sejak awal kan diajarkan jiwa pengorbanan, bisa membantu orang lain itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Kebetulan saya kebagian petugas lapangan untuk pendistribusian nasi barokah. Sejak sebelum pandemi itu sistemnya berpindah-pindah lokasi, kita jual dari harga 10.000 satu box itu kita jual 3.000. Sasarannya itu acak. Pokoknya di tempat itu siapa aja boleh beli. Ada kebanyakan tukang ojek yang mangkal. Juga ada tukang lewat itu, tukang angkot dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang secara tidak sengaja ikut membeli. Di kampus Pamulang itu di Unpam juga beberapa mahasiswa pernah membeli juga, walaupun tidak sering. Nah, setelah masa pandemi ini, tekniknya tidak kita jual lagi, tetapi kita berikan secara gratis. Nah, saya masih kebagian untuk bagian distribusi. Nah, di tempatnya juga berpindah-pindah, kadang di Pamulang, kadang di Kedaung. Ada satu kejadian yang menurut saya itu sangat berkesan ketika kami bertugas di depan Pasar Bukit di Pamulang itu, ketika saya memberikan nasi barokah kepada supir angkot. Terus saya bilang, Pak, sarapan dulu Pak, ini ada Jumat Barokah. Dia sangat terkesan dan dia bilang, Alhamdulillah, Pak, saya dari pagi belum sarapan, pengen sarapan belum ada duit, belum dapat tarikan. Nah, dari kejadian itu kita sangat terkesan kan dengan seperti itu, kita merasa terharu dan kita ingin berbuat lebih banyak lagi kepada untuk dapat membantu orang lain. Di samping itu juga banyak, kemarin ada di depan kantor wali kota itu ada bapak-bapak yang jalannya juga sudah terseok-seok itu, mungkin orang peminta-minta entah pamulung itu. Saya berhentiin mobil, saya kasih itu, dia juga begitu
Alhamdulillah, ini nasi apa? Jumat barokah Pak, ya alhamdulillah. Biar kesampaian semua doanya ya, biar terkabul. Bapak sangat gembira gitu. Nah, itu juga kejadian-kejadian yang sangat mengharukan. Dari kejadian-kejadian yang mengharukan itu, yang membuat orang sangat bergembira, itu saya sangat termotivasi ketika melihat ekspresi mereka yang begitu kita kasih nasi barokah itu, mereka kelihatan ekspresinya gembira dan merasa tertolong. Nah, itu yang membuat kami itu lebih untuk bersemangat lagi, dapat memberikan pengorbanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bagi saya hal yang paling berkesan saat saya memberikan nasi barokah ini pada saat saya memberikan kepada seseorang seperti kayak pemulung atau pedagang yang membawa anak kecil. Hal itu tuh paling menyentuh sekali karena bagaimana bisa anak sekecil itu bisa berada di jalanan seperti itu. Makanya itu membuat saya itu merasa tersentuh sehingga memberikan semangat bagi saya untuk memberikan waktu saya lebih lagi untuk melakukan hal-hal yang baik seperti memberikan nasi barokah ini. Saya tidak mendengar langsung, tapi beberapa dari yang 1-2 lah mungkin, emang tidak banyak. Jadi begitu kita memberikan makan nasi, tadinya kan untuk sarapan pagi lah. Meskipun telat siang, di tempat tadi itu Pak RW sampai menyampaikan luar biasa, terima kasih, tapi hanya mewakili bahwa dia jam 2 itu belum makan. Sementara kita datang ke situ bawa nasi, jadi Bang, dan di situ ya bisa menggambarkan lah bagaimana perasaan yang bersangkutan ketika nyari makan belum dapat, ketemu kita gitu. Tapi mungkin cerita lain ada juga yang mereka sampai terharu benar-benar nangis gitu. Pagi-pagi ketika pandemi kayak sekarang ini, banyaklah warganya, 31 saya ingat ada angkanya itu. Itu subuh-subuh kalau untuk makan, orang yang biasa kerja gitu ya mendapatkan itu. Pagi-pagi ke pasar, dia minta-minta. Ini tapi bukan cerita saya langsung, tapi Pak Kusna. Dan itu kita hadir di situ, mereka tahu, mereka manfaat lah untuk sekitarnya. Subuh-subuh pergi ke pasar, datang ke tukang beras, minta sekepal, ke tukang sayur, minta pulang baru makan pagi. Seperti itu. Banyak warga Al-Ghair, yang kondisinya seperti itu ketika pandemi ini. Nah, kita hadir di situ luar biasa kan, bisa merasakan seperti itu. Bagi saya yang berkesan dalam kegiatan Jumat Barokah ini, satu hari saya pernah membagikan nasi barokah kepada seorang penjual tas, tapi dia sudah tua, sudah sepuh, dan dia sangat terharu gitu, sangat langsung meneteskan air mata ketika dibagikan nasi gitu, dan merasa sangat bersyukur gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Neng gitu, dan memberikan doa yang baik juga kepada kami sebagai pembagi nasinya. Pertama yang kita inginkan dari program ini adalah doa dari orang-orang yang kita kasih. Dan kita butuh doanya mereka. Dan alhamdulillah, Serua sebagaimana kita tahu, Masjid Serua itu karena gusuran jalan tol. Dan kita sudah beli tanah 2000 meter. Artinya tidak bermasalah bagi Serua untuk bangun masjid kapanpun. Dananya ada, tempatnya ada. Masalahnya apa? Masyarakat tidak terima. Hampir seluruh kota Madia Tangsel itu bertebaran itu yang namanya spanduk penolakan terhadap
eksistensi Ahmadiyah di Serua. Terutama tentang masjid itu. Nah dari situlah kita berkata, bagaimana caranya ini? Kita jelas di hadapan mereka itu tidak apa-apanya. Kita sangat kecil, nyaris tidak mungkin dan mustahil Serua akan bisa membangun dimanapun. Gitu. Maka satu-satu cara apa? Kita butuh doa. Dan doa yang paling didengar adalah doa orang-orang yang terzolimi. Coba dengan cara ini, karena makan itu kan urgen bagi kehidupan manusia. Dari 50 bungkus kita berikan ke mereka, minimal 10% dari mereka yang benar-benar membutuhkan. Itu doanya itu yang kita sebenarnya yang kita mintakan. Dia akan menggoyang arasnya Allah. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, maka insya Allah Ta'ala akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Dan alhamdulillah ternyata dalam perjalanan waktu Serua telah bisa membangun rumah misi dari tanah yang disumbangkan dari Bapak almarhum Pak Sukamto. Sudah terbangun dan alhamdulillah sudah bisa digunakan. Yang kedua, kita punya lahan tabligh di namanya Gunung Sindur. Ada beberapa keluarga yang sudah baiat, salah satunya Pak Raub. Nah, itu orangnya sangat militan dalam keimanannya. Nah, beliau dipercaya jadi guru. Tapi kan di rumahnya sempit, 40 siswa, 40 anak satu kampung, ngajinya ke dia. Dan ternyata alhamdulillah ada anggota jemaat yang tergerak, beli tanah itu, sumbangan ke jemaat 100 meter, dan sekarang sudah terbangun TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, 8x8, sudah selesai. Dan itu bisa digunakan untuk masjid. Insya Allah itu sudah mulai bisa digunakan untuk Jumatan di kelompok Gunung Sindur itu. Itu 2 tempat itu sudah terbangun setelah ada program ini. Mereka seakan-akan telah dituntut untuk terjun ke dalam kegiatan yang berberkat ini. Setelah seharian berkutat dengan kegiatan ini, rasa lelah pun seakan sirna. Karena bagi mereka, kebahagiaan yang mereka dapat adalah ketika melihat wajah-wajah yang membutuhkan itu tersenyum. Itulah upaya yang dilakukan oleh anggota Jemaat Serua. Secara konsisten, mereka mendermakan dirinya demi melayani sesama umat manusia. Dan mudah-mudahan keinginan untuk mendirikan rumah Allah itu kembali terwujud. Amin.